Jadi saya di PMII dulu, sejak mahasiswa di UIN Mataram. Ini memproses pemimpinnya dulu, memproses pemimpinnya, dan setelah itu pemimpinnya lah yang akan membuat kebijakan. Kalau KPU kan tidak membuat kebijakan kesejahteraan nih, tidak merasa terganggu karena memang mereka wajib mengontrol, wajib mengontrol, karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu juga dikontrol oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat. Kalau kita hitung-hitung dari hari ke hari, itu hampir setengah tahun saja yang kita agak sedikit free dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun itu setengah tahun saja hitung-hitungan kita itu yang free. Ya kalau kita tidak tahu ya kita ngegas saja, ya sama-sama digas dong, gitu. Ya kalau kita tidak paham dulu, ya jangan ngegas kepada orang yang temperatur tinggi, ya kan, redupkan dia kan, sampai kepada kita sudah melahirkan pejuang-pejuang yang lain. Kalau sudah melahirkan pejuang-pejuang yang lain, oke, pindah posisi dan atur lagi strategi untuk bagaimana memperkuat, karena kita harus meninggalkan sesuatu yang baik karena itu sangat mempengaruhi suasana alam, suasana diri, itu sangat mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita kedatangan orang spesial, tamu spesial juga. Beliau adalah Ketua KPU Kota Mataram, Bapak Muhammad Husni Abidin. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat ya. Saya cerita sedikit, saya beberapa kali memang pernah kerjasama dengan beliau di beberapa penyelenggara debat waktu itu kita ya, debat Wali Kota Mataram, dan kita beberapa kali juga ketemu di wawancara-wawancara juga ya. Kalau sekarang ini kan lagi santai mungkin Pak Ketua. Ya, persiapan. Ya, persiapan ya. Tapi saya belum penyelenggara tentang pemilu dulu. Apa yang membuat Bapak Husni Abidin itu maju untuk ke penyelenggara pemilu? Biasanya kan orang lebih milihnya ke legislatif kah, atau mungkin masuk ke partai menjadi pengurus dan lain sebagainya. Kalau yang mendasari Bapak apa? Ya, karena saya berangkat dari kita hidup itu adalah sebuah pilihan ya. Kehidupan itu adalah pilihan, tentu pilihan itu tidak serta-merta seluruh orang memilih satu titik. Ya, pada titik yang saya pilih adalah penyelenggara, tentu karena saya memiliki pengalaman atau jejak aktivis yang dari sejak mahasiswa, itu kurang lebih 5 tahun saya jadi mahasiswa di pergerakan maupun di organisasi atau ormas. Itu juga tentu modal dasar saya untuk melangkah atau memilih di satu titik, yaitu di penyelenggara. Tentu berangkat dari situ juga, kenapa juga saya harus memilih titik penyelenggara itu. Ya, salah satu keinginan kita adalah bagaimana menjadi penentu dalam sebuah perubahan yang lebih baik ke depannya. Nah, tentu pilihan-pilihan itu saya larinya ke penyelenggara. Karena di penyelenggara juga kalau kita bisa memberikan kebijakan dan integritas kita di situ dan profesionalitas kita di situ, pastinya kita juga akan menyalurkan apa yang menjadi harapan kita untuk sebuah perubahan ke depan. Karena itu aktivitas-aktivitas kita mendukung di awal itu, sehingga masuk ke KPU atau penyelenggara itu serasa tidak asing. Jadi sebelumnya aktivis dulu juga waktu masih. Iya, aktivis pergerakan. Jadi saya di PMII dulu, sejak mahasiswa di UIN Mataram. Ya, dari tahun 95 sampai tahun 2000 itu saya menjadi aktivis aktif di pergerakan. Jadi semenjak di kampus itu tentu banyak hal yang kita dapati dari membangun sebuah jaringan, membangun komunitas, dan membangun relasi diskusi itu rutin kita laksanakan. Sehingga kenapa di akhir-akhir atau di ujung kita sudah tahun 2000 sehingga 2018 saya mendaftarkan diri di KPU dan dilantik 2019.
yaitu juga sudah melalui proses yang panjang ya, proses yang panjang untuk memilih titik yang ini. Ya tentu pilihan-pilihan juga banyak. Tapi sebelumnya itu juga saya sih sudah sebelumnya juga menjalankan program sejenis NGO dan LSM yang lain itu juga sudah saya lakukan dan tinggal pada pilihan terakhir ini di KPU. Dan alhamdulillah ruang yang saya ambil atau titik yang saya ambil itu tidak asing bagi saya. Tidak asing. Tidak asing. Tidak asing dalam arti kenapa? Ya karena dia hampir mirip. Jadi apa yang kita hadapi dan audien kita kan kalau di penyelenggara itu peserta pemilu. Peserta pemilu itu kan partai politik. Partai politik itu kan orang, masyarakat. Dan pemilih juga masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Nah, di LSM saya kan pemberdayaan. Ya, tentu agak mirip, agak sama dan fluktuasinya dan kompleksitasnya juga agak mirip-mirip. Makanya saya bilang nggak asing. Hanya soal kita sekarang menjadi pejabat negara saja. Dan kalau kemarin pejabat swasta kalau sekarang hanya pejabat negaranya itu ya bedanya. Karena yang kita hadapi itu tidak jauh beda. Karena kita konstituen kita juga masyarakat. Dan hampir tujuannya sama untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat mungkin ya. Tentunya karena kan melahirkan pemimpin ini untuk membuat kebijakan untuk kesejahteraan. Biarkanlah kalau kita ini memproses pemimpinnya dulu. Memproses pemimpinnya dan setelah itu pemimpinnya lah yang akan membuat kebijakan. Kalau KPU kan tidak membuat kebijakan kesejahteraan nih. Tetapi kalau KPU tidak memproses dengan baik atau demokrasi dengan baik, tentu nanti juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentu jauh daripada harapan masyarakat. Pastinya bahwa pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses-proses pemilihan-pemilihan, mau baik pemilu maupun pemilihan, itu kita harapkan dan kita dorong untuk mampu membuat sebuah kebijakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Gitu aja. Pak Ketua, merasa ini enggak? Dulu kan aktivis, sering bersuara, ada aksi begitu. Dan sekarang ketika menjadi pejabat negara yang duduk menjadi ketua KPU, ketika ada anak-anak muda, mahasiswa mendemo ketua KPU, bagaimana? Nggak kayak saya dulu nih begitu. Kalau itu sih sebenarnya sudah lazim ya. Sudah lazim sebuah posisi yang harus, karena memang tugas penyelenggara itu juga ada stakeholder masyarakat, termasuk mahasiswa. Jadi mahasiswa juga kontrolnya harus dan itu amanat undang-undang. Tidak merasa terganggu misalnya ketika di demo? Karena berangkat kita dari aktivis, jadi kita tidak merasa terganggu karena memang mereka wajib mengontrol, karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu juga dikontrol oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini tentu ya mahasiswa, OKP dan pemuda yang itu bisa saja menyuarakan dan mengkritisi. Tetapi selalu saya bilang mahasiswa, sebelum mengkritisi, pelajari dulu apa yang akan kita kritisi. Sepanjang itu dan sepanjang masukan itu konstruktif, tentu penyelenggara pun juga akan menyesuaikan. Kalau penyelenggara akan menyesuaikan itu, kembali lagi ke regulasi pasti. Karena penyelenggara itu pelaksana teknis, khusus KPU. KPU itu penyelenggara teknis. Apa kata regulasi itu kita laksanakan. Ada tidak perbedaan aktivis zamannya Pak Ketua nih, Pak Husni, dengan anak-anak muda sekarang? Kalau dulu kan masih 90-an, awal 2000 tuh masih zaman Orde Baru, bahkan masih ada peralihan juga di situ. Ketika masuk 2000 peralihan ke reformasi. Itu bagaimana? Kalau saya sih hanya melihat digitalisasi saja perbedaannya. Kalau sistem gerakan dan sistem pemikirannya tidak terlalu jauh, tetapi proses aktivis dari tahun 90 menuju ke tahun 2000 itu hanya perubahan daripada digitalisasi, ya termasuk konten-konten. Dan kalau sekarang kan, kalau zaman kita dulu kan ada HP itu, jadi online kita kan agak jarang. Jadi kita informasi dari YouTube maupun dari apa saja itu kan agak minim dan hampir tidak ada. Kita punya HP jadul yang hanya bisa komunikasi doang, betul. Itu aja sih bedanya. Nah itu ujian juga bagi aktivis zaman sekarang, zaman now sekarang ini. Jadi ujian dalam arti? Ya dalam arti bahwa dia bisa nggak memfilter diri sendiri, memfilter apa yang dia dapat dari ilmu digital.
dan memfilter pada konteks yang masif dalam gerakan yang misalnya siapapun OKP-nya di mana saja, yaitu tentu muaranya pada kepentingan-kepentingan daripada masing-masing institusi, ya kan? Misalnya kalau di PMII, di HMI dan lain-lain itu kan masing-masing punya gerakan masing-masing. Ya tentu kalau sudah mampu memfilter itu semua, maka keluarlah aktivitas atau gerakan dari aktivis itu yang terarah, terukur, ya tentu itu aja sih bedanya. Oke. Nah, ini kita kembali terkait dengan KPU. Kalau mungkin dalam kacamata publik begini, ketika tidak ada pemilihan begini, masih jauh pemilihan legislatif, kayaknya KPU santai-santai saja. Apa benar seperti itu? Ya sebenarnya kalau kita hitung-hitung dari hari ke hari, itu hampir setengah tahun saja yang kita agak sedikit free dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun itu setengah tahun saja hitung-hitungan kita itu yang free. Tetapi selebihnya karena aktivitas KPU atau penyelenggara itu rutin karena dia akan mengupdate data. Setelah pemilihan kemarin misalnya 2020 jadi 2021 itu update lagi data untuk persiapan pemilu berikutnya. Dan itu kalau kita di agenda rutin di KPU itu kan seluruh pelayanan administrasi, baik itu pelayanan kepada peserta pemilu, baik kepada masyarakat dan mahasiswa, itu tetap kita rutin untuk melayani kepentingan untuk mendapatkan sebuah informasi misalnya. Jadi kalau dianggap nganggur enggak juga sih. Kalau saya rasakan bahwa semenjak di KPU itu kalau kita akan kreatif ya membuat sebuah gerakan, tidak ada istirahatnya sebenarnya. Sebenarnya sama saja hanya berarti. Bedanya saja kita itu kalau masuk dalam tahapan hitungan kerja KPU itu 24 jam. 24 jam. Kalau sudah masuk tahapan. Kalau tidak masuk dalam tahapan maka hari kerja. Hari kerja itu dari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu aja sih bedanya. Kalau sudah masuk dalam tahapan tidak ada lagi jam yang kerja, libur. Jadi tidak berlaku jam kerja karena aturan kita adalah bekerja penuh waktu 24 jam dan hari kalender. Jadi bukan hari kerja. Semenjak tahapan mulai. Tahapan kita mulai adalah 3 tahun sebelum itu. 3 tahun sebelum itu. Sebelum pelaksanaan. Dan jadi memang sebenarnya berat juga menjadi penyelenggara, Pak. Ya berat bagi yang tidak menikmati. Nah, kalau yang menikmati, kalau Bapak nih, kalau Bapak gimana? Kalau tidak menikmati apapun ya jangankan di penyelenggara ya karena sorotan orang publik juga banyak. Jangankan yang di situ. Jadi kalau kita tidak nikmati sebuah kedudukan atau sebuah tempat, itu pastinya kita tidak nyaman, ya kan? Tidak nyaman. Sedikit pun goyangan, sedikit pun gesekan, itu juga terasa. Tapi kalau kita merasa nyaman, gesekan itu bisa menjadi lantunan musik. Ya. Jadi lantunan musik yang bisa dikemas untuk sebuah gerakan, nah, kan gitu. Tapi itu untuk bisa berpikir ketika orang ketika orang misalnya protes itu kan seperti seorang orang yang marah gitu Pak Husni. Marah. Untuk bisa berpikir ini orang sedang nyanyi itu kan berat sekali Pak. Ya karena memang kita harus memahami konteks hidup orang. Karena kalau kita sudah memahami konteks hidup orang yang bisa marah, bisa senyum, bisa sedih, maka kita juga tak mampu menghadapinya. Karena diri kita juga sama dengan mereka. Bisa menangis, bisa sedih, bisa marah. Nah kan kalau kita sama ya tentu kita harus saling berinteraksi dong. Jangan kita bersebelahan. Orang marah ya kita ikut marah. Ya nggak bisa itu harus dihadapi dengan sesuatu yang memang penurun dari marahnya, apa penyelesaian dari sedihnya, dan apa penghapus dari nangisnya. Kan begitu. Nah itu yang harus dipikir oleh kita. Nah karena kita sebaik-baik manusia adalah pemberi solusi. Pemberi solusi ya. Nah ketika pemilihan atau tahapan pemilu lah misalnya, ketika sudah mulai diumumkan dan sebagainya, ketika orang protes dengan nada yang tinggi, dengan seperti emosional, kalau Pak Husni bagaimana menghadapi mereka gitu? Ya itu sebenarnya tergantung manajemen diri ya. Jadi kembali kepada manajemen emosional. Jadi kalau kita mampu memanajemen emosional, orang marah itu bisa kita redam untuk tidak langsung merespon sesuatu kemarahan itu dengan kemarahan kembali. Ya itu
tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Jadi tidak semua orang kita menganggap mampu untuk memanajemen emosional. Nah, manajemen emosional itu kan sebenarnya sangat dibentuk oleh pengalaman. Ya, kalau orang pengalamannya masih sedikit, tentu manajemen emosionalnya masih juga kategori standar. Tapi kalau dia sudah tempaannya luar biasa dan panjang prosesnya, insya Allah itu manajemen emosionalnya agak cukup tinggi. Emosional itu bukan dilihat dari umur loh ya. Tua belum tentu bisa memanage emosional. Bisa saja yang lebih muda bisa menahan diri daripada yang tua. Jadi umur tidak menentukan. Yang lebih menentukan itu adalah proses dari perjalanan hidup seseorang manusia. Oke. Sebelum lanjut kita minum dulu berdua nih. Minum dulu. Ini serbat ini Ustaz. Ya. Setahu saya nih Pak Ketua, di beberapa penyelenggaraan pemilu legislatif atau pemilihan wali kota di Kota Mataram khususnya, setahu saya ini, korek saya kalau salah, tidak ada sengketa pemilu kalau nggak salah. Dalam arti tidak ada yang protes berlebihan atau apa. Apakah benar apa nggak dulu nih? Ya, alhamdulillah saya selama jadi ketua KPU Kota Mataram ya di tahun 2019, karena saya menghadapi pemilu 2019, pemilu 5 pemilihan presiden, pileg, DPD itu. Alhamdulillah tidak ada sengketa di tingkat kota, di tingkat kota. Termasuk Pilwakot kemarin, buktinya di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi yang tidak ada untuk gugatan hasil yang saya ketok di KPU Kota Mataram untuk digugat di Mahkamah Konstitusi terhadap perolehan suara yang 2 pemilu dan pemilihan. Nah, jadi itu alhamdulillah itu bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa saja itu karena kedewasaan berpolitik bagi peserta pemilu atau pasangan calon. Kalau pilkada kemarin pasangan calon namanya, kalau pemilu itu peserta pemilu partai politiknya, itu bisa saja mempengaruhi dan bisa saja karena komunikasi timbal balik yang bagus. Komunikasi timbal balik yang bagus itu adalah ketika ada soal diselesaikan, ketika sudah diselesaikan maka dikomunikasikan. Setelah dikomunikasikan maka itu menjadi sebuah kebijakan. Artinya bahwa sepanjang kita tidak merugikan orang lain, sepanjang itu pula juga kritikan itu juga menjadi mereda. Karena kita kalau siapapun ya, kalau konteks manusia sajalah, siapapun yang menzolimi orang ya tentu orang yang dizolimi itu juga merasa akan membalasnya. Tetapi tergantung orang yang akan yang dizolimi itu. Kalau orang dizolimi itu orang yang orang dewasa, orang yang berpolitik yang sudah luar biasa, dewasa dalam berpolitik artinya, atau masyarakat kita sudah dewasa, pastinya itu juga akan menjadi faktor pereda. Tingkat kedewasaan berpolitik kita, baik itu peserta maupun pemilih, tentu masyarakat Kota Mataram saya sangat bangga ya, karena kedewasaan berpolitik, kedewasaan dalam berdemokrasi itu sudah cukup bagus, karena saya menganggapnya bahwa berarti saya sudah tahu alurnya. Nah, tapi kalau memang salah ya harus disuarakan, Tapi kalau memang hanya yang disuarakan itu hanya protesan karena kita tidak mendapatkan sesuatu, tetapi kita tahu bahwa prosesnya bagus, ya untuk apa kita protes? Kan begitu. Ya, saya meyakini salah satu kuncinya kan ada di penyelenggara. Mungkin dalam ini mungkin KPU sendiri. Kalau dari ini kan Bapak sebagai ketuanya lah, yang memimpin lah di situ, di penyelenggaraan khususnya di Kota Mataram. Formula apa yang Bapak lakukan kepada baik ke timnya Bapak atau ke masyarakat juga dan juga peserta pemilu? Ya, semuanya tergantung cara pendekatannya. Kalau kita sudah memahami ruang atau rumah kita seperti apa model rumah kita, tentu kita tahu caranya bagaimana mengemas menjadi cantik. Kalau bangunan kita belok-belok, ya kita mau mengaturnya seperti apa agar tidak menjadi belok-belok dan rumit. Nah, karena kita sudah tahu siapa lawannya, siapa orang yang kita hadapi, siapa teman kita, ya kita belajar dulu tentang mereka.
Nah, kalau misalnya sesama komisioner atau tim sekretariatan di situ, oh ya saya pahami dulu karakter mereka. Kalau saya ini pengalaman saya, kalau sudah paham, maka bagaimana caranya untuk menyentuh kepahaman saya kepada aplikasi yang saya lakukan. Artinya aplikasi saya yang harus saya lakukan, termasuk kepada orang lain. Pastinya bahwa kalau kita sudah mengetahui orang, karena memang manusia ini kan berbeda-beda watak dan karakternya, ya tentu kita juga harus paling tidak mengenal. Karena kita sudah mengenal mereka, mengetahui paling tidak, ya tidak serta-merta tahu kita semuanya, ya tentu tidak. Karena orang lain juga kita tidak mesti tahu semuanya, ya kan. Tapi paling tidak bahwa cara kita berangkat untuk memulai komunikasi itu harus kita mengetahui siapa teman kita komunikasi. Itu penting itu harus. Okay. Kalau tidak seperti itu, ya kita bagaimana caranya orang misalnya temperaturnya tinggi, ya bagaimana cara mengatasi orang temperatur tinggi dong? Ya kalau kita tidak tahu, ya kita ngegas saja, ya sama-sama digas dong, gitu. Ya kalau kita tidak paham dulu, ya jangan ngegas kepada orang yang temperatur tinggi, ya kan? Redupkan dia, kan gitu. Jadi betul-betul memahami dulu. Ya, memahami. Ya. Nah, kalau berkaca di beberapa pemilu, kalau keikutsertaan masyarakat, nah khususnya di Kota Mataram dalam mengikuti pemilihan, itu udah bagus atau bagaimana? Kalau dari ini kan ada dua, ada pemilu dan pemilihan nih. Pemilu itu yang kemarin pemilihan 5 kota itu, artinya pemilihan presiden, DPR, DPD. Itu 82%, cukup tinggi. Hanya kita masih bersoal di pilkadanya. Pilwakot kemarin, tapi walaupun masih kurang, tetapi sudah naik daripada tahun 2015 kemarin. Pelaksanaan 2020 kita 67% partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat itu kehadiran masyarakat di TPS. Itu sudah cukup naik. Cuman kita belum mencapai target ke 80 atau 75% ke atas khusus untuk pemilihan. Dan mudah-mudahan besok tahun 2024 ini namanya pesta demokrasi akbar namanya. Jadi karena dalam 1 tahun beda dengan kemarin 2018 itu pilgub, 2019 itu pilpres, itu beda tahun nih. Tapi kalau walaupun beririsan tahapan, nah itu biasa KPU itu sudah berhadapan dengan irisan tahapan. Tapi kalau besok ini 2024 dalam tahun yang sama Februari dan November pelaksanaannya. Jadi itu yang pesta demokrasi yang akbar kita bilang, karena dalam 1 tahun yang tidak terlalu berjarak karena sudah diputusin tanggalnya dan bulannya dalam 1 tahun pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak. Jadi 7 pemilihan. Jadi 7 pemilihan itu pilpres, DPR, DPD, gubernur dan wali kota kalau di Kota Mataram. Apa yang membuat masyarakat itu masih enggan, Pak Ketua, untuk ikut ya lebih memilih tidak memilih golput lah begitu? Sebenarnya kalau keinginan golput itu saya yakini masyarakat tidak berpikir ke arah sana. Lebih kepada kondisi pada saat itu yang mempengaruhi ketidakhadiran. Ya salah satu contoh misalnya ya zaman Covid, kita tidak serta-merta meratakan orang bahwa orang mau datang ke TPS itu dengan merasa keyakinan bahwa biasa santai-santai aja dengan Covid ini. Tetapi ada juga sebagian orang yang masih berpikiran, oh masih ada Covid, saya lebih baik tidak datang pemilih. Itu satu. Kedua, kondisi alam, ya misalnya itu sangat mempengaruhi juga. Jadi saya masih tidak mengatakan bahwa keinginan atau kemauan orang pemilih di Kota Mataram khususnya untuk golput itu saya pikir presentasinya sangat rendah, sangat sedikit. Hanya kondisi yang membuat mereka hadir dan keengganan yang mereka itu sangat dipengaruhi oleh situasi perpolitikan atau situasi konstelasi yang ada di masing-masing tingkatan pemilihan. Jadi tidak bisa disalahkan penyelenggara saja sebenarnya ya? Oh nggak bisa. Jadi bisa jadi karena ada faktor lain atau kayaknya nih calonnya kayaknya kurang menarik nih begitu ya? Bisa begitu. Seluruhnya mempengaruhi partisipasi seluruhnya. Kalau kemarin 2020 pilkada kemarin itu banyak faktor ya, di samping Covid ya, di samping Covid, di samping cuaca, di samping konstelasi mungkin yang agak redup. Perlu diketahui bahwa KPU dan seluruh penyelenggara termasuk Bawaslu itu maksimal.
kami merasa sangat maksimal melakukan upaya dan pendekatan agar masyarakat itu jangan tidak hadir. Jangan tidak hadir ke TPS pada tanggal 9 Desember kemarin. Ya, tetapi ternyata buktinya 67%. Berarti 23% orang tidak hadir. Dari pemilih kita yang 302.000 dulu yang untuk Pilwakot itu, jadi kalau hitungan 23% itu lumayan lah, mendekati 100.000 atau paling tidak 75 ribuan yang tidak hadir di TPS. Itu juga kami rasakan kami sudah berupaya semaksimal mungkin dan seluruh stakeholder bekerja sama untuk bagaimana datang ke TPS. Cuman namanya ya hasil memang kita juga harus mengakui upaya kita sudah maksimal, hasil yang seperti ini juga kami harus syukuri. Artinya bahwa dengan kondisi COVID ya naiklah daripada 2015. Kalau 2015 kan 53%, menjadi 67% untuk pilkadanya loh ya. Tapi kalau pemilu karena dia nuansanya secara nasional, orang banyak membuat situasi yang begitu bertarung, nah ya mungkin saja itu yang mempengaruhi. Tergantung konstelasi sih sebenarnya juga. Sangat mempengaruhi juga, konstelasi itu. Karena konstelasi itu akan mempengaruhi gerakan orang untuk memilih dan orang yang akan dipilih itu juga bergerak masif. Tergantung konstelasi. Kalau peserta pemilunya atau peserta pilkadanya pasangan calonnya sama-sama menganggap enteng-enteng aja, tidur-tidur aja, santai-santai aja, ya juga masyarakat tidak digerakkan. Ya masyarakat juga ya nonton aja. Ya gitu kan. Jadi nah bagaimana menyemangati masyarakat untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat kepada peserta pemilu atau pemilihan, ya tentu upaya kita semua. Tapi yang jelas bahwa penyelenggara KPU khususnya itu sudah saya rasakan maksimal kemarin 2020. Upaya-upaya. Walaupun masih kita tergolong perlu evaluasi di beberapa tapi udah dengan angka segitu udah cukup. 67 ya kami sih merasa belum cukup karena target nasional kan 75%. 75%. Kita belum mencapai itu di kota. Ya tentu kita juga runut masalahnya apa, problemnya apa. Kalau problemnya di penyelenggara atau sistem yang kita lakukan itu kita sudah habis evaluasi. Tinggal sekarang kita tidak bisa atur itu adalah pertama kondisi. Nggak tahu kita nanti tahun 2024 seperti apa. Terus pasangan calonnya siapa? Kan kita belum tahu. Dan dia masih diterima atau ada resistensinya nggak sama masyarakat. Itu juga sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi banyak faktor sebenarnya. Banyak sekali faktornya. Banyak. Kita minum lagi kita. Kita di bagian akhir ini Pak Ketua. Kan tidak selamanya nanti ini Pak Ketua Bapak Muhammad Husni Abidin berada di KPU Kota Mataram. Nah, ada rencana tidak? Oh ya. Kedepannya kayaknya ada rencana lain kah? Ya, kalau bahasa sederhananya sepanjang orang hidup itu harus punya planning sampai pada ujungnya. Nah, artinya bahwa di saat kita sekarang sedang berada pada posisi ini, kedepannya kalau misalnya kita harus merubah pilihan menjadi posisi yang mana, ya tentu juga itu mengalir saja. Yang jelas bahwa saya akan berakhir di tahun 2024 pada tanggal 1 Februari 2024. 14 Februarinya pemilihan, pemilu itu tanggal 14 Februari 2024. Ya tentu kita sedang mengerjakan tugas-tugas jabatan dengan sekarang ini dengan penuh profesional, dan pastinya bahwa kedepannya kita tidak akan tahu kemana. Tapi yang jelas bahwa perencanaan kita sepanjang kita nikmati tempat kita, maka teruskanlah perjuangan sampai kepada kita sudah melahirkan pejuang-pejuang yang lain. Kalau sudah melahirkan pejuang-pejuang yang lain, oke, pindah posisi dan atur lagi strategi untuk bagaimana memperkuat, karena kita harus meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita berpindah ke tempat yang lebih baik lagi. Kalau bocorannya apakah milih legislatif atau mungkin eksekutif? Ya, kita tidak tahu suasana alam ya, karena suasana alam dan suasana diri ya, karena itu sangat mempengaruhi suasana alam, suasana diri, itu sangat mempengaruhi. Yang jelas bahwa hari ini saya selaku Ketua KPU masih fokus menjalankan dan fokus untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Itu pastinya. Tapi tidak menutup kemungkinan
Ya tergantung suasana alam dan suasana diri. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan saya harus pindah kemana, saya harus kemana. Yang jelas bahwa sepanjang kita hidup tentu pergerakan dan langkah-langkah kita tentu juga menjadi mimpi-mimpi kita yang harus kita wujudkan. Ada tidak misalnya semacam tawaran misal dari kelompok tertentu, partai tertentu, Bapak setelah ini ikut bersama kami? Aduh, gimana? Ya sampai hari kan ini orang melihat ya. mohon izin Pak Ketua, orang kan melihat keberhasilan Bapak Ya, alhamdulillah. sebelumnya dalam menjalankan pemilu. Oh, ini orang punya suatu hal yang baik, punya berhasil dalam menyelenggarakan dan sebagainya. Apakah sudah ada mulai ada orang melirik atau partai yang melirik? Ya sampai hari ini masih belum, karena memang yang menawarkan juga paham. Paham, Jadi ya. karena paham kondisi dan paham isyarat. Jadi sebaiknya tidak dulu pada konteks itu, tetapi kemudian sepanjang ruang yang kita akan hadapi ke depannya itu lebih baik daripada dan untuk kebaikan yang lebih, maka pasti kita juga akan menjadi pertimbangan ke depannya. Apapun itu ya. Jadi yang jelas bahwa saya tidak mengatakan dan tidak a priori terhadap tawaran siapapun. Pastinya bahwa itu semua akan tergantung daripada suasana hati dan suasana diri, maksud saya tadi itu, dan suasana hari itu dan suasana kondisi betul. yang hari itu. Jadi kita lihat nanti ya. Jadi masih sampai saat ini Bapak Husni Abidin Fokus dulu. masih fokus dan masih betul-betul profesional untuk sebagai penyelenggara Betul. di KPU gitu ya. Insya Allah. Oke, ini luar biasa. Ini yang tidak jarang menjaga integritas itu kan berat, Pak. Iya, betul. Ya. Terakhir, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya ke publik, tidak hanya untuk masyarakat Kota Mataram, juga mungkin untuk semua masyarakat dalam berpolitik seharusnya kita seperti apa? Ya pastinya sebagai terakhir bahwa selaku penyelenggara sangat berharap ya seluruh masyarakat kita ikut terlibat dalam suksesnya pesta demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk merubah sesuatu yang kurang menjadi lebih baik dan baik. Oleh karena itu semua stakeholder peran masyarakat kita sangat harapkan untuk khususnya di pesta demokrasi itu bisa lebih baik lagi prosesnya, dan kita sangat berharap bahwa yang dilahirkan dari sebuah proses demokrasi yang baik adalah pemimpin yang baik, karena kekuasaan itu kan ditempuh dari dua cara. Kita sudah pilih voting. Dua cara itu adalah ada musyawarahnya, ya mufakat, dan ada voting. Nah tentu pemilihan ini bukan musyawarah lagi, voting. Nah, karena voting itu kita tentu harus menerima pemenangnya dan harus menerima siapa yang tidak menang. Nah, jadi itu tergantung daripada kedewasaan kita semua. Dan saya yakin bahwa masyarakat kita khususnya di Kota Mataram atau di Nusa Tenggara Barat ini masih dalam kategori dewasa dalam berpolitik. Dewasa dalam berpolitik, dan tentu bagi generasi milenial yang saat ini sedang mencoba dan membaca ruang-ruang demokrasi ini, ya maka isilah diri dulu sebelum kita akan memberikan solusi. Artinya bahwa seluruh elemen masyarakat kita yang ada di bawah ini masyarakat yang sudah cukup luar biasa. Jadi sudah tidak ada lagi gesekan-gesekan yang terlalu berarti, kecuali kita terlalu menzolimi seseorang sehingga orang akan menjadi marah, dan ketika kita tidak mampu menghadapi kemarahan itu, pastinya itu akan menjadi konflik. Nah itu dan saya yakin bahwa kita bisa melakukan itu asal kita secara bersama-sama untuk menciptakan suasana kondisi dan perpolitikan kita dengan baik. Mungkin itu yang sekedar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ketua KPU Kota Mataram. Ini menjadi penting juga untuk kita sama-sama. Memang tidak cukup hanya menjadi tugas dari penyelenggara dari KPU saja, baik Bawaslu dan lain sebagainya. Tentunya peran dari semua kita juga, semua elemen masyarakat juga harus terlibat untuk mensukseskan ketika pemilu berlangsung seperti itu, Pak Ketua ya. Betul. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Sama. Ini luar biasa ini kita ya. Wira Podcast ini bagus menyiarkan sesuatu kebaikan. Baik, terima kasih. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini, di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.